Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Hanif. Saya mahasiswa dari kelas Hubungan Internasional Kawasan Afrika dan Timur Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas jurnal saya yang berjudul Isu Rasisme dalam Politik Apartheid dan Masa Transisi Pasca Apartheid. Nah, abstrak dari judul di atas adalah Afrika Selatan adalah negara yang memiliki sejarah panjang dalam kekerasan negara di masa lalu. Di Afrika Selatan, sistem politik apartheid menjadi sumber utama kekerasan hukum dan politik yang didasarkan atas identitas etnis dan ras. Dominasi rezim kulit putih yang berkuasa di Afrika Selatan dalam beberapa kebijakan menunjukkan dominasi di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan politik. Perubahan politik radikal di Afrika Selatan membawa hal baru dan harapan dari ribuan korban kekerasan negara selama masa otoritas. Rekonsiliasi dan rehabilitasi menjadi isu utama berkaitan dengan keberatan korban di masa demokrasi. Berdasarkan pada hal di atas lah, proses rekonsiliasi di Afrika Selatan menunjukkan beberapa aspek yang menarik untuk diteliti. Kata kunci dari abstrak di atas adalah kekerasan negara, Afrika Selatan, dan rekonsiliasi. Nah, pada kesempatan kali ini adalah saya akan mengkaji dan menganalisis permasalahan pada kasus apartheid ini menggunakan pendekatan teori sosial, yaitu teori konflik Raff-Dahrendorff. Teori konflik Raff-Dahrendorff ini menyatakan bahwa pertentangan kelompok sebagai suatu bentuk konflik dan sebagai sumber perubahan sosial. Kelompok sosial tersebut yaitu mereka yang berkuasa dan dikuasai. Dalam hal ini pemerintahan kulit putih Republik Afrika Selatan dengan masyarakat pribumi yang berkulit hitam. Politik dan lanjut ke hasil pembahasan. Politik apartheid berawal dari Afrika Selatan. Afrika Selatan merupakan salah satu wilayah subur di dunia dan memiliki hasil tambang emas yang berlimpah dan bagus. Pada awalnya, daerah ini dikuasai dan dijajah oleh bangsa Portugis. Seiring berjalannya waktu, rezim Portugis di tanah ini runtuh dan lengser. Lalu, Afrika Selatan dikuasai oleh Belanda pada abad ke-7. Sejak berada dalam kekuasaan kolonial Belanda, tanah Afrika Selatan banyak dikunjungi oleh orang-orang Belanda dan mereka juga menetap di sana. Pada tahun 1812, orang-orang Inggris ikut berdatangan ke daerah Afrika Selatan karena kekayaan alamnya. Mereka mulai mendesak keberadaan orang-orang Belanda. Belanda yang tidak terima dengan keadaan ini melancarkan perang, tetapi akhirnya pihak Belanda mengalami kekalahan. Namun perang ini merupakan awal mula Afrika Selatan dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Afrika Selatan bagian utara dikuasai oleh bangsa Boer, sementara Afrika Selatan bagian selatan dikuasai oleh bangsa Inggris. Pada Afrika Selatan bagian selatan, Inggris mendirikan negara Natal dan Cape Town. Sedangkan pada bagian utara didirikan dua negara yang bernama Oranje, Free State, dan Transvaal. Seiring berdirinya kedua pihak yang saling bertentangan ini, terus terjadi konflik dan saling serang antar kedua pihak. Tepat pada tahun 1910, perang antara keduanya yang dikenal sebagai Perang Boer ini berakhir yang membuat Inggris berhasil meraih kemenangan mutlak. Pada akhirnya, karena kekosongan pada daerah kekuasaan Belanda, Inggris menyatukan wilayah Afrika Selatan menjadi satu bernama Uni Afrika Selatan. Uni Afrika Selatan menjadi negara yang berbentuk republik yang dipimpin oleh Presiden Wakil Inggris bernama Hendrik Verwoerd. Beliau memiliki kebijakan untuk memisahkan rakyat berkulit putih dan rakyat berkulit hitam, namun kebijakan tersebut malah menimbulkan diskriminasi di antara keduanya yang merupakan awal dari politik apartheid. Nah, gejala apartheid yang bisa dilihat sejak lama antara lain adalah dibentuknya Native Land Act pada tahun 1913 yang melarang warga kulit hitam untuk membeli lahan di luar daerah yang sudah disediakan pemerintah. Sementara warga kulit putih diperbolehkan membeli lahan di wilayah kulit hitam. Selain itu, ada juga pembentukan Undang-Undang Immoralitas pada tahun 1927 tentang larangan terjadinya perkawinan campuran antar kulit putih dan kulit hitam. Setelah Presiden Verwoerd meninggal, posisinya digantikan oleh Pieter Botha. Presiden baru inilah yang menetapkan sistem Homeland pada tahun 1967. Beliau mengumumkan kepada rakyatnya jikalau pembentukan Homeland ini dimaksudkan untuk menjadikannya sebagai negara bagian otonom. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami jika politik apartheid yang mereka alami membuat pembangunan daerah pemukiman menjadi terpisah ini dimaksudkan untuk memecah belah persatuan di Afrika Selatan dan juga menciptakan posisi yang dianggap aman bagi keberadaan minoritas bangsa kulit putih pada saat itu.
Nah, di sini kita mulai memahami kekerasan negara di masa lalu. Kekerasan negara atau state violence merupakan bahasa yang telah cukup lama diperdebatkan dalam ranah kajian ilmu politik. Kompleksitas permasalahan ini didasarkan pada berbagai argumen yang melihat asal-usul kekuasaan negara dan bagaimana negara harus menggunakannya secara tepat dalam praktik kehidupan politik dan dalam konteks state-civil relation. Fenomena kekerasan negara ini sangat rentan dalam konteks politik karena dalam kajian ilmu politik, negara seringkali ditempatkan sebagai aktor atau subjek yang sah dalam penggunaan kekerasan, baik keadaan menghadapi ancaman dari dalam terhadap ketertiban umum dan keluar menghadapi ancaman dari negara lain. Berdasarkan kajian klasik, misalnya Thomas Hobbes melihat bahwa negara harus memiliki kekuasaan penuh sebagai leviathan untuk mengatasi permasalahan anarki individual. Perspektif ini menempatkan negara dan masyarakat sipil seolah-olah dalam posisi saling antagonis dengan negara sebagai subjek aktif dengan kekuasaan yang bersifat absolut. Sementara individu warga negara atau masyarakat dianggap sebagai objek pasif yang seringkali harus menjadi sasaran power exercise dari negara. Nah, kekerasan dari negara terhadap rakyat sipil bukan hanya monopoli negara-negara berkembang. Hampir setiap negara di dunia memiliki catatan permasalahan kekerasan negara dengan berbagai variasi bentuk maupun tingkat kekerasan yang dilakukan pada konteks negara berkembang. Kekerasan negara biasanya terwujud dalam bentuk kekerasan massal terhadap golongan minoritas, diskriminasi politik, bahkan dalam tatanan rendah pembantaian massal dengan jatuhnya korban jiwa. Pada kasus negara-negara maju, kekerasan negara biasanya menampilkan bentuk yang berbeda dengan orientasi pada jenis kekerasan yang bersifat covert atau tertutup, seperti pelanggaran terhadap hak-hak individu, pembatasan pada kemerdekaan, dan menyatakan pendapat, dan lain-lain. Nah, masuk di dalam pembahasan yang lain selanjutnya, yaitu Afrika Selatan, Systemic of State Violence. Afrika Selatan juga mengalami problematika yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia dalam konteks pembangunan politik negara-negara berkembang. Permasalahan Afrika Selatan lebih nampak lagi sebagai bentuk pengaruh politik kolonialisme yang kemudian berimbas pada pembangunan politik pasca kolonial. Konstruksi politik kolonial meninggalkan jejak dominasi kelompok atau ras tertentu dalam politik berdasarkan kedekatannya dengan penguasa penjajah di era kolonial. Dan dominasi ini berlanjut atau berusaha dipertahankan oleh kelompok tersebut dengan berbagai cara dalam sistem politik baru setelah kemerdekaan. Hal ini tentu menjadi sangat kontradiktif karena kemerdekaan menjadi bermakna berbeda bagi setiap kelompok di negara baru postkolonial. Bagi kelompok dominan, kemerdekaan adalah kesempatan untuk berkuasa sepenuh-penuhnya menggantikan penjajah. Namun bagi kelompok periferal, kemerdekaan hanyalah berarti pergantian penjajah dari konteks kolonial klasik Eropa menjadi internal kolonialisme atau dominasi oleh kelompok kekuatan politik domestik di dalam negara. Nah, permasalahan terkenal Afrika Selatan adalah penerapan sistem politik apartheid yang begitu kontroversial dan bahkan membuat negara ini dikucilkan dalam pergaulan internasional. Secara harfiah, apartheid berarti pemisahan yang dalam konteks politik Afrika Selatan ini diterapkan dalam sebuah sistem politik yang diskriminatif, didasarkan atas perbedaan rasial antara kelompok kulit hitam yang mayoritas ditempatkan dalam posisi sosial yang lebih rendah dengan hak politik yang lebih minim pula. Nah, ideologi ini tentu berimbas pada posisi ekonomi dan pendidikan kaum kulit hitam mayoritas yang seolah-olah menjadi warga negara kelas 2. Nah, di bawah minoritas kulit putih yang menguasai politik dan ekonomi. Ideologi pemisahan ini secara praktis diturunkan dalam berbagai bentuk kebijakan yang sangat diskriminatif seperti The Group Areas Act yang dilansir tahun 1950 berisi tentang pemisahan secara fisik area tempat tinggal antara kulit putih dengan kulit hitam serta unsur rasial lainnya dalam masyarakat seperti keturunan India dan Cina. Pada perkembangannya bahkan muncul peraturan lain yang mengatur hubungan personal dalam konteks sosial seperti Prohibition of Mixed Marriage Act dan Immorality Amendment Act di tahun yang sama yang mengatur tentang larangan hubungan seksual dan pernikahan campuran antara kelompok kulit hitam atau kulit berwarna dengan masyarakat kulit putih kelas atas. Nah, kebijakan senada itu juga diterapkan pada aspek-aspek kehidupan lain yang lebih bersifat publik seperti pendidikan dan politik. Masyarakat kulit hitam dan kulit berwarna tidak mempunyai hak pilih
di dalam pemilu sehingga perubahan politik sulit untuk dilakukan. Sejarah penerapan politik apartheid diawali dengan politik segregasionis yang diterapkan dalam kebijakan buruh, terutama di bidang perkembangan yang pada waktu itu menjadi salah satu industri besar di Afrika Selatan. Kebangkitan sistem produksi sekunder memunculkan industri yang membutuhkan buruh murah dalam jumlah banyak. Politik segregasi dimuncul sebagai strategi dari kelas pengusaha kulit putih untuk memperoleh buruh semurah-murahnya sehingga dapat menekan biaya industri yang baru berkembang pada waktu itu. Penanda formal politik pemisahan berdasarkan ras yang melegitimasi dominasi kulit putih sebagai kelas dominan di Afrika Selatan dimulai sejak tahun 1948 pasca kemenangan National Party. Pada tahun 1960 terjadi tragedi Sharpeville yang memakan korban 29 orang dengan ratusan orang lain terluka akibat tindakan represif pasukan pemerintah yang mengarah tembakan langsung ke arah para demonstran. Sebagai kelanjutan dari peristiwa tersebut, pemerintah melarang aktivitas African National Congress yang disingkat ANC dan Pan African Congress yang disingkat PAC yang merupakan representasi perjuangan emansipasi hak-hak politik kulit hitam di Afrika Selatan. Nah, pada tahun 1961 Afrika Selatan secara resmi melepaskan status Commonwealth-nya dan menjadi republik berdaulat. Kemerdekaan penuh ini tidak menjadikan Afrika Selatan menjadi negara yang sepenuhnya demokratis. Kebijakan politik apartheid masih terus dipertahankan di bawah tekanan dunia internasional. Afrika Selatan terus menerapkan politik pemisahan dalam kehidupan politik sosial sampai dengan masa pemerintahan Frederick William de Klerk. Timbul kebijakan yang cukup signifikan dengan dicabutnya larangan aktivitas ANC sebagai partai politik dan memulihkan kembali hak pilih warga kulit hitam sehingga memberi kesempatan ANC memenangkan pemilu dan merubah wajah politik domestik Afrika Selatan secara drastis. Nah, kemenangan ANC dan naiknya Nelson Mandela ini ke tampuk kursi presiden bukan merupakan titik tertinggi dari demokrasi Afrika. Nah, proses demokrasi Afrika Selatan justru ditentukan oleh upaya-upaya rekonsiliasi pasca apartheid. Sebagai bentuk perwujudan nyata demokrasi, Afrika Selatan menempuh berbagai jalan rekonsiliasi, baik rekonsiliasi politik yang berbasis pada perubahan negara yang lebih adil dan demokratis, serta rekonsiliasi sosial pada tataran akar rumput hingga hubungan sosial masyarakat bahkan antar individu tidak lagi didasarkan pada trauma, diskriminasi, dan konflik di masa lalu. Nah, pada pembahasan selanjutnya yang berjudul Rekonsiliasi Nasional Afrika Selatan pasca Apartheid. Setelah kemenangan ANC dan naiknya Nelson Mandela sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan pada pemilihan umum 1994 tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan yang membelenggu negara tersebut. Pada banyak kesempatan, pasca terpilihnya Presiden Mandela justru lebih banyak berpidato tentang awal perjuangan untuk melakukan perbaikan di berbagai bidang kehidupan Afrika Selatan yang bertumpu pada demokrasi dan penghargaan terhadap kesetaraan hak antara kulit putih dan kulit hitam, serta golongan ras lain di Afrika Selatan. Tantangan baru bagi Afrika Selatan dapat digambarkan sebagai crafting representative public institution on a social foundation of deep-seated ethnic rivalries and economic inequalities. Nah, pembentukan institusi yang mewakilkan berbagai pihak dan mendapatkan kepercayaan publik dalam masyarakat yang terpecah oleh rivalitas ekonomi, etnis, dan sosial yang sangat mendalam merupakan pekerjaan rumah yang sangat berat bagi pemerintah transisi di kedua negara. Afrika Selatan dan Indonesia, pernyataan Malaysia transisi ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah yang dihadapi oleh rezim baru Afrika Selatan dalam masa transisi. Nah, concern utama Mandela pasca terpilih menjadi presiden adalah menciptakan pola hubungan baru yang lebih harmonis di antara berbagai macam ras dan etnis yang berbeda di Afrika Selatan. Dalam masa transisinya pada tahun 1990 sampai 1994, Mandela dan de Klerk memegang peranan penting untuk mencegah terjadinya konflik dan kekerasan yang lebih luas lagi. Digambarkan bahwa Mandela dan de Klerk memiliki berbagai kesamaan karakter kepemimpinan yang sangat esensial, yaitu kemauan untuk melakukan perubahan legitimasi politik Afrika Selatan yang didasarkan pada
proportional representation, satu hal yang tidak pernah ada dalam sejarah politik Afrika Selatan sebelumnya. De Klerk dan Mandela memulai proses negosiasi dan power sharing yang membuat proses transisi politik di Afrika Selatan berjalan menjadi damai dan menjadi model yang patut dipelajari oleh negara lain. Upaya untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan kondusif untuk membangun Afrika Selatan di masa depan dimulai dari melakukan rekonsiliasi terhadap berbagai kasus kekerasan negara yang terjadi semasa Afrika Selatan masih terbelenggu dalam politik apartheid. Istilah rekonsiliasi sendiri menjadi sangat populer dalam bahasan studi konflik, justru karena apa yang telah diusahakan oleh berbagai pihak dan aktor di Afrika Selatan. Fenomena Afrika Selatan seolah-olah menjadi semacam textbook bagi pengembangan konsep rekonsiliasi post-konflik karena dinilai berhasil dalam mengembangkan metode untuk membangun hubungan yang lebih stabil di antara aktor-aktor yang semula saling bertangan dan perdamaian yang lebih durable serta legitimasi yang kuat bagi kebijakan-kebijakan pasca konflik. Nah, masuk dalam judul yang baru yaitu rekonsiliasi, aktor dan agenda Afrika Selatan. Nah, proses rekonsiliasi di Afrika Selatan didominasi oleh beberapa faktor pokok yang memainkan peranan penting dalam menunjang perdamaian atau kestabilan sosial dan politik dalam masa transisi. Salah satu faktor penting tersebut adalah pembentukan TRC atau Truth and Reconciliation Commission sebagai lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani permasalahan kekerasan negara dan pelanggaran berat HAM di masa apartheid. Kesuksesan pembentuk TRC merupakan kunci keberhasilan proses rekonsiliasi di Afrika Selatan. Komitmen politik bersama dari semua pihak, baik itu ANC yang sedang berada di atas angin dan mendapatkan dukungan luas baik dari rakyat maupun dunia internasional, berhasil menjaga keseimbangan dengan pihak yang lemah secara legitimatif yaitu NP, yang artinya Nationalist Party. Pembentukan TRC merupakan buah dari poin-poin negosiasi yang telah disepakati dalam proses interim government yang kemudian diatur dalam akta pendirian TRC. Nah, dan akta tersebut adalah The Promotion of National Unity and Reconciliation Act nomor 34 dari 1951, plural dan independen. Pluralitas dari komisi ini ditunjukkan dengan masuknya beberapa tokoh kulit putih seperti Alex Bohrain dan Glad Wilscott sebagai komisioner yang mempresentasikan bahwa rekonsiliasi merupakan kebutuhan semua pihak, bukan hanya korban atau kulit hitam. Sedangkan independensi dari komisi ini ditunjukkan dengan mandat luas yang dimiliki oleh komisi ini seperti yang diuraikan dalam bagian selanjutnya. Komisi ini sendiri diketuai oleh Desmond Tutu, yaitu seorang Archbishop atau Uskup Agung Gereja Afrika Selatan. Nah, dalam pidatonya pada salah satu acara TRC adalah "Forgiving is not forgetting. It's actually remembering and not using your right to hit back. It's a second chance for a new beginning, and the remembering part is particularly important, especially if you don't want to repeat what happened." Nah, penekanan pernyataan Uskup Tutu adalah implikasi positif dari aktivitas yang dilakukan oleh TRC untuk membangun masa depan yang lebih damai dan mencegah kemungkinan sekecil apapun segala bentuk kekerasan yang pernah terjadi dalam sejarah Afrika Selatan berulang lagi di masa depan. Jadi, upaya penyelesaian konflik di masa lalu bukan justru digunakan sebagai alat atau legitimasi untuk membalas dendam atau memulai konflik baru di masa sekarang. Proses negosiasi yang telah berjalan di Afrika Selatan dalam rangka menghapuskan apartheid ini diakui telah menghasilkan kestabilan politik pada tingkat tertentu. Walaupun proses negosiasi mengalami berbagai hambatan baik dalam proses internalnya sendiri maupun dari proses eksternal. Dengan masih aktifnya sayap-sayap gerilya ANC dan PAK misalnya, namun secara keseluruhan proses negosiasi tersebut berhasil mengantarkan Afrika Selatan dari sistem apartheid yang lebih merepresentasikan minority rule yang tidak demokratis menuju majority rule melalui pemilihan umum yang bersifat unfranchised untuk pertama kalinya dalam sejarah kenegaraan Afrika Selatan pada tahun 1994. Dan salah satu pencapaian terbesar dari kinerja TRC adalah diadakannya public hearing terhadap ratusan bahkan ribuan kasus kekerasan
yang terjadi di Afrika Selatan pada masa apartheid di antara tahun 1960 sampai dengan 1994. TRC menerima dan memanggil sekitar 23.000 orang untuk melakukan testimoni. 2.000 kasus kemudian diajukan dalam mekanisme public hearing. Setiap kasus yang diajukan sebagai public hearing mendapat perhatian publik secara luas. Media televisi pun meliput setiap acara ini dengan seksama dan koran selalu diisi dengan headline tentang public hearing yang diadakan terakhir. Public hearing yang diadakan oleh TRC menjadi salah satu kegiatan dalam proses transisi yang menjadi perhatian utama masyarakat pada masa itu. Kebenaran yang diungkap dalam proses ini tidak dilakukan di depan pengadilan, tetapi dilakukan dalam proses internal atau public hearing. TRC sebagai bekal untuk memahami kejadian di masa lalu secara objektif. Semua data dan dokumen tersebut kemudian dikonfrontasikan dengan para korban atau keluarga semua data dan dokumen tersebut kemudian dikonfrontasikan dengan para korban atau keluarga korban serta publik untuk mengungkapkan kebenaran tentang apa yang mereka alami di masa lalu, yang kemudian disosialisasikan pada kedua belah pihak untuk mencegah hal ini terjadi di masa depan. Para pelaku kekerasan secara individual dengan motif politik juga melakukan pengakuan secara terbuka di hadapan publik dalam public hearing tersebut. Dan juga peran Mandela dan aktor politik lain dalam proses rekonsiliasi juga sangat besar. Berbagai perilaku dan statement yang disampaikan oleh Mandela kepada publik mencerminkan dukungan penuh dan konsisten untuk proses yang sedang berjalan. Mandela misalnya dengan menggunakan kaos tim nasional rugby Afrika Selatan turut merayakan keberhasilan negara tersebut menjadi juara Piala Dunia Rugby pada tahun 1995. Penampilan publik di Ellis Park tersebut sangat disambut baik oleh berbagai kalangan karena selama ini apartheid juga merambah dalam dunia olahraga. Rugby sering dianggap sebagai olahraga kaum kulit putih, sedangkan sepak bola adalah olahraga kaum kulit hitam. Salah satu tindakan fenomena lain adalah kesediaan Mandela untuk mengadakan acara minum teh bersama dengan janda Verwoerd, yaitu arsitek dari sistem apartheid di Afrika Selatan yang telah berusia lanjut. Nah, hasil dari dan pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa Afrika Selatan relatif berhasil dalam menghadirkan keadilan retributif bersama dengan proses transisi politik demokratisnya. Proses ini mendapatkan perhatian dan penghargaan dari dunia internasional karena dapat meminimalkan konflik, bahkan mencegah jatuhnya perang sipil. Beberapa faktor yang penting dapat dijadikan pelajaran bagi perstudi beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai pelajaran adalah: 1. Proses transisi politik di Afrika Selatan menghasilkan rezim politik yang kredibel dan legitimate sehingga institusi TRC yang kredibel pula. 2. TRC Afrika Selatan memiliki dasar politik yang kuat sehingga wewenangnya bersifat ekstensif, lebih dari sekedar tim pencari fakta yang akhirnya menjadikan lembaga ini menjalankan prosesnya secara efektif. Afrika Selatan juga bukan negara pertama yang membentuk Truth Commission untuk menyelesaikan persoalan kekerasan dan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Tetapi dari kasus Afrika lah yang membuat lembaga Truth Commission kemudian mendapatkan perhatian internasional. Sejak tahun 1973, lebih dari 20 model Truth Commission didirikan di berbagai negara, baik itu oleh PBB, NGO internasional atau didirikan secara mandiri melalui mekanisme politik internal di negara yang mengalami transisi politik menuju demokratis dan harus menghadapi permasalahan dengan persoalan kekerasan negara di masa lalu. Selain itu, walaupun masih dilanda dengan berbagai macam permasalahan ekonomi, sosial, dan politik pasca apartheid, dapat dikatakan bahwa Afrika Selatan bergerak ke arah yang positif dan produktif dalam proses pembangunannya. Hal penting yang patut dicatat adalah bahwa keberhasilan upaya penyelesaian suatu masalah, yaitu diskriminasi rasial, akan berdampak positif untuk mendorong upaya-upaya penyelesaian masalah lain yang masih tersisa di Afrika Selatan, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan lain-lain. Afrika Selatan sampai saat ini, pada akhir dekade pertama milenial ketiga
dapat dikatakan sebagai salah satu negara Afrika yang paling maju. Salah satu bukti aktual pernyataan ini adalah keberhasilan Afrika Selatan menjawab kepercayaan FIFA untuk menyelenggarakan event sepak bola 4 tahunan, yaitu Piala Dunia pada pertengahan 2010 lalu. Nah, kesimpulan dari jurnal ini adalah tragedi yang menyebabkan munculnya politik apartheid sangat mempengaruhi kehidupan hingga saat ini. Pengaruh konflik etnis ini menyebar dengan sangat luas dan sulit untuk dihentikan. Walaupun telah lama politik apartheid dihentikan dan sudah banyak perjuangan yang dilakukan untuk menghentikannya, tetap saja pengaruhnya terasa sampai saat ini. Saat ini kasus-kasus rasis banyak terjadi, terutama di daerah Amerika dan Eropa. Banyak aktor baik politik maupun non-politik yang telah mengecam hal ini untuk menciptakan adanya suatu keselarasan cara pandang tidak pandang warna kulit. Kerja nyata dibutuhkan tidak hanya dalam kata, tetapi juga tindakan mental yang buruk yang telah dibangun sejak lama harus dihapus, karena kita sebagai manusia diciptakan sama. Tidak ada perbedaan cara pandang, hak dan tingkatan, semua setara dan sama rasa. Dalam beberapa bidang kehidupan juga rasisme telah masuk dan membawa pengaruh buruk terhadap isu sosial. Contohnya adalah pada bidang olahraga. Siapa yang tidak dibalik ketenaran dan kecintaan banyak orang terhadap cabang olahraga ini, sepak bola menyimpan sisi kelamnya yang disebut rasisme. Saking maraknya kasus rasisme dalam sepak bola, beberapa waktu silam lembaga tertinggi sepak bola dunia yakni FIFA sampai mengeluarkan slogan "Say No to Racism". Slogan ini pasti ada pada setiap pertandingan sepak bola resmi berlangsung, baik itu dalam bentuk banner, iklan maupun headline teks suatu stadion sepak bola. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih kepada teman saya karena membantu saya dalam mengerjakan jurnal ini. Dan sebagai kata penutup, mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata dan maupun yang disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.